Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Gas. Bab 2316. Karena kamu bukan tamu, pesan saja apapun yang kamu mau. Keluarga Bibi Lau baik-baik saja. Mu Qianji mencuci buah untuk Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, ada begitu banyak buah di sini, tersebar di seluruh gunung. Tentu saja, di dalam Triloka ini adalah tempat dengan buah terbanyak. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Mengapa ada begitu banyak buah? Lagi pula aku tidak yakin tentang itu. Sage besar 10.000 ungu kami, dia suka makan buah-buahan, dan tempat ini dekat dengan Laut Timur. Tidak peduli apakah itu lembab atau iklim musiman atau apapun, itu sempurna untuk menanam buah pohon, bahkan yang suka dingin dan teduh. Ada pohon buah-buahan di sini, karena beberapa bagian dari gunung 10.000 ungu sangat dingin dan rindang. Tidak heran, orang-orang di sini juga hidup dalam damai. Semua orang memuja Petapa Agung 10.000 valet dan bangga padanya, dan Petapa Agung 10.000 valet sering mengirim orangnya turun gunung untuk membantu orang. Orang-orang di sini juga bertujuan untuk menjadi penjaga pegunungan 10.000 valet. Penjaga pegunungan 10.000 valet setara dengan prajurit surgawi, bukan? Ngomong-ngomong, Demon Immortal macam apa yang merupakan petapa besar 10.000 valet? Don Zichen bertanya. Pemakan buah favorit, bukan begitu? Mu Qianji berkata, Zichen, karena kamu di sini, tinggallah di sini selama beberapa tahun, atau jangan pergi. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Lagi pula, saya adalah anggota tim pertempuran Serigala Surgawi. Beralih ke tempat ini tidak mungkin, dan Sage besar 10.000 valet pasti tidak menyambut saya sebagai anjing pengadilan abadi. Haha. Kalau begitu hiduplah selama beberapa tahun, kita sudah lama tidak bersama, kata Mu Qianji dengan sedih. Tang Zichen memeluknya, juga benar bahwa kedua tempat itu telah lama terpisah. Untungnya mereka semua abadi dan dapat membuang gangguan. Jika mereka adalah manusia yang makan biji-bijian, bagaimana mereka bisa menahan kesepian? Kalau begitu aku akan tinggal bersamamu selama 20 hari. Ini baru 20 hari. Ribuan hari, saya berada di tim pertempuran Skywolf sekarang. Saya harus menyelesaikan misi berburu setiap bulan. Saya harus kembali ketika saatnya tiba. Tapi jangan khawatir, saya akan punya banyak waktu luang. Mulai sekarang aku akan datang kepadamu sesekali. Yah, lagi pula, kita semua adalah kultivator. Kita tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu untuk laki-laki dan perempuan. Tang Zichen tersenyum, hehehe, 20 hari ke depan ini, kamu juga harus istirahat dan bersantai. Anggap saja ini sebagai bulan madu. Sangat sulit untuk menikmati dunia berdua saja. Haha. Tang Zichen tersenyum malu, tapi sayangnya, Tang Zichen tidak bisa memberinya janji dunia selamanya untuk dua orang. Setelah beberapa menit yang tidak diketahui, keduanya yang masih bercanda dan tertawa, tiba-tiba tubuh mereka seperti terbakar, persis seperti pakaian mereka yang terbakar. Keduanya mati-matian merobek dan membuangnya. Saya tidak tahu berapa jam pertempuran ini, tetapi ketika mereka sadar, mereka mendengar seseorang di luar berteriak, "Saudarimu." Dari suaranya, itu adalah seorang pria. Siapa itu? Tang Zichen bertanya. Oh, ini putra Bibi Lau, Lau Xiaojun. Bocah ini memiliki bakat kultivasi yang bagus. Kebetulan saya tinggal di rumahnya. Saya akan membimbingnya ketika saya punya waktu. Tang Zichen tidak bertanya lagi. Ayo keluar. Setelah berjalan keluar ruangan, saya melihat seorang anak laki-laki dengan alam yang sangat rendah di sekitar panggung Mahayana. Kakakmu, dia. Xiao Jun, dia kakak iparmu. Kamu laki-lakimu, sister. Tang Zichen mengangguk. Jun kecil memberi hormat kepada saudara ipar. Sama-sama.
Mu Qianji bertanya, Lao Xiaojun, apa yang kamu cari dariku? Saudarimu, saya terjebak dalam kultivasi saya lagi, bisakah Anda membantu saya? Setelah itu, setelah Mu Qianji menginstruksikannya, Lao Xiaojun kembali berkultivasi. Tang Zichen dan Mu Qianji terjalin di Gunung 10.000 Valet selama 20 hari. Waktu cinta kasih selalu singkat dan setelah 20 hari Tang Zichen harus pergi. Mu Qianji mengirim Tang Zichen pergi dengan air mata berlinang, sepertinya tidak bisa melupakan 20 hari yang manis ini. Qianji, ayolah, kamu akan berhasil. Kamu juga bekerja keras. Suatu hari aku pasti akan menciptakan sesuatu untukmu, dunia kita sendiri, mulai sekarang kita tidak akan pernah berpisah. Teriak Tang Zichen di langit. Mu Qianji melambaikan tangannya di tanah dengan susah payah. Tang Zichen terbang ke langit. Tang Zichen juga sangat enggan untuk masuk ke dalam. Dia benar-benar ingin menjadi manis seperti ini selamanya, tetapi kenyataannya masih banyak yang harus dia lakukan untuk maju di sini. Tang Zichen kembali ke alam abadi, dan masih ada 4 atau 5 hari hingga misi bulan berikutnya. Tang Zichen kembali lebih awal juga. Tang Zichen kembali ke rumah abadi Ding untuk 1 malam, tidak peduli apa, dia telah beribadah dengan Ding Lan juga, jadi dia tidak bisa menghina orang. Benar-benar banyak cinta dan kecantikan yang lelah. Tang Zichen mengambil kesempatan untuk pergi ke kediaman Leng Tianling untuk mencari tahu, Raja Iblis 9 Dao telah berhasil menjadi prasuan abadi setelah meminum pil kelahiran kelas 2 itu, dan telah memasuki dunia Taiko untuk menilai Tianlang. Apakah dia berhasil atau tidak dalam penilaian, mungkin dia akan dapat mengetahui hasilnya dalam 100.000 tahun lagi, atau bahkan puluhan ribu tahun. Cheng Yu yang telah dinilai dengan Tang Zichen juga belum keluar. Setelah bermalam di rumah, Tang Zichen pergi mengunjungi Putri Nianzi keesokan harinya, tetapi sayangnya, sekarang Putri Nianzi tidak begitu mudah dilihat. Tang Zichen hanya bisa pergi ke Dewa Perang 3 Mata untuk membantu memberitahukannya. Maaf, Tang Zichen, tapi aku tidak bisa terus mencari Putri Nianjius. Dewa Perang 3 Mata langsung menolak. Mengapa? Kamu tidak perlu tahu itu. Baiklah, kamu juga telah menemukan pedangmu. Cepatlah kembali ke dunia serigala, dan jangan bergerak jika kamu tidak bisa lolos setelah itu. Baik, Tang Zichen tidak punya pilihan selain kembali ke Skywolf World dan bersiap untuk misi berburu bulan ini. Dewa Perang 3 Mata tidak berani bergerak untuk menemukan Putri Nenius, tetapi dia sebenarnya takut Kaisar Abadi akan mencurigainya. Dan jika Kaisar Abadi mencurigai bahwa dia berselingkuh dengan Putri Nenius, lalu apa yang akan terjadi ke Yu Sky akan menjadi kejatuhannya. Ketua Tim Tang, kamu kembali. Ketua Tim Tang, kapan kita akan melakukan misi berburu bulan ini? 5 orang dari tim 9 sibuk menyapa Tang Zichen. Tang Zichen berkata, kita akan pergi besok untuk menyelesaikan misi bulan ini. Bagus, dengarkan ketua tim, kali ini, meski aku mati, aku tidak akan lari sendiri. Aku juga. Semua orang bersumpah. Tang Zichen berkata, jangan khawatir kawan, bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan anggota kelompokku mati dalam misi berburu. Keesokan paginya, Tang Zichen berangkat dengan 5 anggota kelompoknya. Kali ini, Tang Zichen memiliki pedang yang lebih baik dan kekuatannya pasti meningkat. Tang Zichen bertanya, bulan ini kita membunuh binatang iblis yang sama dari bulan lalu, kan? Tidak, binatang iblis setiap bulan berbeda. Yang terakhir memiliki kulit yang tebal. Semoga binatang iblis bulan ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tang Zichen terkejut, binatang iblis sebenarnya berbeda setiap bulan. Berapa banyak jenis binatang iblis yang harus ada di dunia serigala ini? Dengan cara ini, Tang Zichen membunuh binatang iblis setiap bulan sekali, dan setiap bulan Tang Zichen melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka semua. Dengan cara ini, 100.000 tahun berlalu.
100.000 tahun kemudian. Phew, aku akhirnya mengumpulkan 10.000 Hongmeng Discourse. 100.000 tahun ini, pergi berburu dan membunuh binatang iblis setiap bulan dan tidak melewatkan satu pun, saya akan menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, lelah. Tang Zichen agak ingin berhenti. Sangat membosankan untuk mengulangi ini berulang kali. Tentu saja, kekuatan Tang Zichen juga telah berkembang pesat dalam kurun waktu 100.000 tahun. Tapi hanya saja alam selalu terjebak di tahap perasuan immortal. Tang Zichen, Raja Iblis 9 Dao berjalan ke sisi Tang Zichen. 50.000 tahun yang lalu, Raja Iblis 9 Dao juga berhasil dalam penilaiannya dan masuk ke dalam tim pertempuran Serigala Langit, begitu juga dengan Cheng Yu, yang juga berhasil dalam penilaiannya dan sekarang menjadi salah satu anggota tim 9. Mereka memiliki total 8 anggota tim di 9 tim sekarang. Raja Iblis, aku sudah mengumpulkan 10.000 Hongmeng Discourse. Selamat, itu tidak mudah. Anda berburu selama 100.000 tahun untuk mengumpulkan 10.000 Hongmeng bis nuklei. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa juta tahun akan ada lebih banyak Hongmeng bis nuklei. Mungkin Anda dapat menukarnya dengan banyak pil janin. Tapi, berburu binatang iblis lagi dan lagi seperti ini benar-benar melelahkan secara fisik dan mental. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan pergi dan memadatkan 10.000 inti binatang Hongmeng ini menjadi setetes Hongmeng Qi. Lanjutkan. Tang Zichen menutup pintu dan memasuki ruang rahasia. Setiap saat di Hongmeng Bisnucleus ada jejak Hongmeng Qi, dan Tang Zichen memadatkannya satu persatu. Segera Tang Zichen selesai memadatkan semua 10.000 Hongmeng bis nuklei, dan setetes emas Hongmeng Qi yang berbasis cairan muncul di telapak tangan Tang Zichen. Untuk setetes Hongmeng Qi ini aku telah menghabiskan 100.000 tahun. Namun, umur makhluk abadi sangat panjang sehingga 100.000 tahun tidak dihitung sama sekali, tetapi Tang Zichen berburu binatang iblis setiap bulan, tidak menutup dan melewatkan puluhan ribu tahun, jadi 100.000 tahun tidak berarti pendek hidup. Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasakan getaran di cincin spasialnya. Apa yang sedang terjadi? Detik berikutnya, cermin sebelumnya, yang diam-diam tergeletak di cincin spasial, tiba-tiba keluar. Mantan cermin dunia benar-benar keluar secara otomatis. Tang Zichen terkejut, bekas cermin dunia ini, Tang Zichen hampir melupakan keberadaannya. Karena setelah datang ke dunia abadi, Tang Zichen selalu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang biasa dan tidak berani mengeluarkannya dan menggunakannya. Mantan cermin dunia tampak sangat bersemangat untuk Hongmeng Qi di tangan Tang Zichen. Alis Tang Zichen berkerut. Mantan cermin dunia ingin saya memberikan Hongmeng Qi. Itu tidak baik, saya menghabiskan 100.000 tahun dan bekerja sangat keras untuk mendapatkan satu tetes Hongmeng Qi. Bagaimana saya bisa memberikannya? Namun, Tang Zichen tiba-tiba merasa di dalam setetes Hongmeng Qi, dia tidak banyak menggunakannya. Jika dia mengambilnya untuk mengganti pelet janin, setidaknya dibutuhkan 50 tetes untuk pelet janin, langsung ke pengadilan abadi untuk mengubahnya. Sangat hitam, tetapi pelet janin hanya tersedia di pengadilan abadi. Hanya bercanda, aku akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meneteskan Hongmeng Qi ke bekas cermin dunia. Mantan cermin dunia itu tiba-tiba. Di sela-sela itu, cahaya keemasan berkilat, dan pada saat cahaya keemasan berkilat, Tang Zichen merasakan kekuatan yang sangat kuat. Rasanya, bekas cermin ini adalah senjata dewa. Bas! Cermin sebelumnya berdengung, dan tiba-tiba Tang Zichen merasakan keinginan dari cermin sebelumnya. Halo, terima kasih Tuan. Kehendak mantan cermin dunia berkata kepada Tang Zichen. Aku adalah cermin pembalik, cermin terbalik, bukan cermin bekas dunia.
Memalukan, cermin sebelumnya adalah nama yang kamu buat dalam kehidupan nyataku, itu disebut cermin pembalikan, itu adalah senjata dewa. Apakah kamu tahu apa senjata dewa itu? Aku tahu, bukankah Istana Naga juga memiliki senjata dewa? Bagaimana dengan pedang naga? Siapapun yang mendapatkan pedang naga, bahkan dewa tingkat rendah, dapat memiliki kekuatan dewa. Ya, saya juga. Anda memiliki saya sekarang, dan nanti ketika saya benar-benar pulih Anda juga akan memiliki kekuatan tingkat abadi. Benarkah? Tang Zichen terkejut. Tang Zichen sekarang hanya Xuanxian, dan 3 level utama Taixuan, Golden Immortal, dan Daluo Golden Immortal masih terpisah dari level Divine Immortal. Untuk melewati 3 nilai utama ini, tidak mungkin tanpa ratusan juta tahun. Tang Zichen sibuk bertanya, menjungkir balikkan cermin, kapan kamu akan pulih sepenuhnya? Ini tergantung pada Hong Mengki Anda, saya benar-benar hancur sebelumnya, tuan saya sebelumnya dia meninggal dan saya tertinggal di dunia roh, benar-benar tidak berdaya. Namun, saya tidak sepenuhnya hancur, ketika saya berada di dunia roh saya ingin melihat cahaya hari lagi, untungnya Anda menemukan saya, dan Anda juga membawa saya ke alam abadi dan memberi saya setetes Hong Mengki untuk menyadarkan saya. Jadi, kamu baru bangun sekarang, kalau begitu. Ya, saya sangat hancur sehingga saya khawatir saya memerlukan setidaknya 100 tetes Hon Mengki jika saya ingin pulih sepenuhnya. 100 tetes ibuku, berapa ratus ribu tahun yang kuperlukan untuk memanen 100 tetes. Tidak banyak, kamu seharusnya bisa memanen sekitar 100 tetes Hong Shen Qi setelah 10 juta tahun lagi. Saat itu aku akan menjadi senjata dewa yang lengkap. Sejujurnya aku cermin langit yang menjungkir balikan ada di 10 besar dari peringkat senjata ilahi alam abadi Istana Naga yang baru saja Anda sebutkan, pedang Gnosis Naga, bukan karena saya membencinya, itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan cermin langit terbalik saya. Ya, seperti yang kudengar dari orang-orang Istana Naga, pedang Gnosis Naga itu adalah senjata suci yang sangat kuat. Namun, pedang Gnosis Naga itu bahkan tidak memiliki peringkat di peringkat semua senjata ilahi di 3 alam, dan bahkan jika itu terjadi peringkatnya akan sangat rendah. Tang Zichen berpikir itu bisa terjadi, jika tidak bagaimana mungkin Raja Klan Naga mengeluarkannya sebagai mas kawin cucunya. Berbicara tentang mahar, sekarang 100.000 tahun telah berlalu, saya tidak tahu apakah putri naga dari keluarga itu Aoskatel telah menikah sekarang. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya, klan naga Laut Timur tidak memiliki satu pun senjata ilahi yang dapat dibandingkan denganku. Senjata ilahi terkuat mereka, yang hanya berada di peringkat 20 teratas disebut sihir hati, tetapi sayangnya, saya mendengar bahwa senjata ilahi itu direnggut dari belakang, seolah-olah itu adalah orang kuat baru yang telah bangkit, disebut apa yang disebut 10.000 orang suci besar ungu, adalah binatang iblis Hong Meng, 10.000 setan penyihir ungu, yang dikandung oleh langit dan bumi pada permulaan dunia. 10.000 setan penyihir ungu. Don kaget, bukankah seharusnya itu monyet? Mu Qianji berkata bahwa dia paling suka makan buah. Ya, 10.000 valet penyihir iblis, dia memiliki kecerdasan yang sangat mirip dengan manusia, dan tubuhnya sangat kuat, mampu mengirimkan 10.000 garis petir ungu dalam sekejap. Dia satu-satunya di surga dan bumi. 10.000 valet penyihir iblis tidak suka makan daging, dia makan makanan omnivora, terutama semua jenis buah-buahan dan sebagainya. Namun, sifat 10.000 penyihir valet itu tidak buruk, jika tidak, dia mungkin akan ditembak mati oleh mantan majikanku sejak awal. Tang Zichen, kamu sebaiknya menghargaiku, tidak ada banyak senjata dewa di dunia, belum lagi peringkat 10 besar sepertiku. Jika orang lain tahu kamu memiliki cermin penjungkir balik, aku khawatir mereka akan datang dan mencurinya dalam hitungan menit. Tentu saja,
Jika Anda tidak memiliki tujuan untuk masa depan Anda dan hanya ingin menjalani kehidupan biasa, lupakan saja. Jika Anda ingin memiliki kekuatan sendiri, Anda kurang saya pasti bisa, jangan lakukan itu. Misalnya, binatang penyihir 10.000 valet itu, jika dia tidak memiliki senjata jantung Raja Naga, menurutmu apakah dia akan dapat menduduki gunung dan menjadi raja? Tang Zichen bertanya, berapa banyak tentara dewa yang ada di dalam Triloka? Tidak banyak, tidak lebih dari 100, dan dari 100 itu, setidaknya setengah dari mereka, jika tidak lebih, berada di tangan Kaisar Abadi. Di dalam 3 alam, siapapun yang dapat memiliki satu senjata ilahi sekarang sangat kuat dan kejam. Ngomong-ngomong, bahkan jika Kaisar Abadi bertanggung jawab atas 3 alam, dia tidak dapat mengetahui tentang keberadaan prajurit ilahi, dan itu di luar jangkauan persepsinya. Bagaimana prajurit ilahi itu muncul? Itu ada ketika langit dan bumi pertama kali dimulai atau ketika alam semesta pertama kali didirikan. Bagaimana tepatnya itu ada, saya tidak tahu. Tang Zichen bertanya, apa senjata dewa peringkat 1? Senjata dewa peringkat 1, yang tidak terlalu ofensif, disebut hati Hongmeng. Sekarang itu ada di tangan Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi mengendalikan 3 dunia justru karena dia mendapatkan Hongmeng ini. Hati. Ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, seluruh dunia, hanya ada 10 manusia, dan Kaisar Abadi adalah yang paling bodoh dari 10, dan 9 lainnya, mereka semua lebih kuat, jadi mereka mencuri 10 senjata ilahi dengan kekuatan ofensif terkuat. Dan Kaisar Abadi hanya mencuri senjata ilahi yang paling tidak kuat, hati Hongmeng, dan sebagai hasilnya, dialah yang dapat memerintah 3 alam. Kata Tang Zichen dalam hatinya, sudah berapa lama ini? Tang Zichen sepertinya mengerti dan bertanya, tuanmu sebelumnya adalah salah satu dari 10 manusia di awal dunia, kan? Benar. Apa yang terjadi setelah itu? Tuanmu akan mati. Apakah dia dibunuh oleh Kaisar Abadi? Tidak, Kaisar Abadi tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 9 lainnya. Kaisar Abadi hanya mengendalikan 3 alam, dan di mata mantan tuanku, Kaisar Abadi hanyalah orang yang bodoh dan bodoh. Lalu, bagaimana dengan mereka yang lain? Yang lain pasti juga tidak menempatkan Kaisar Abadi di mata mereka. Tentu saja, setelah semua langit dan bumi dimulai, mereka adalah 10 orang pertama, dan Kaisar Abadi adalah yang paling bodoh dari semuanya, dan meskipun dia mendapatkan hati Hongmeng yang terkuat, dia masih tidak bisa cocok untuk 1 orang saja. Saya akan tertarik untuk mengetahui tentang mantan tuanmu. Sayangnya, aku akan tidur. Apa tidur? Bukankah kamu hidup kembali? Ya, tetapi Anda tidak memiliki cukup Hongmeng Ki. Tang Zichen. Lain kali, tunggu sampai Anda mengumpulkan 100 tetes Hongmeng Ki dan membangunkan saya. Saat itu, saya mungkin akan pulih sepenuhnya. Jangan berikan bagi saya jika Anda belum mengumpulkan 100 tetes. Anda tahu konsekuensinya jika Kaisar Abadi dan yang lainnya mengetahuinya. Selamat tinggal. Detik berikutnya, cermin pembalikan menjadi seperti biasa lagi. Tang Zichen menghela nafas dan menyingkirkan flip mirror. Tang Zichen tersenyum, ini bagus. Setidaknya beritahu Tang Zichen bahwa ini adalah cermin penjungkir balik, salah satu senjata ilahi terkuat di dunia, peringkat 10 besar. Jika Tang Zichen mampu mengendalikan cermin terbalik di masa depan, dia bahkan mungkin dapat bersaing dengan Kaisar Abadi. Lagi pula, pemilik sebelumnya dari cermin terbalik ini adalah salah satu dari 10 manusia pertama yang muncul di awal zaman dunia, dan itu pada waktu yang sama dengan Kaisar Abadi yang sekarang tinggi di atas dunia. Pemilik sebelumnya dari Turning Heaven Mirror jelas beberapa kali lebih kuat dari Sage 10.000 valet, dan senjata ilahi yang dicuri oleh 10.000 valet Sage dari klan naga hanya berada di peringkat 20 teratas. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba kembali penuh percaya diri di masa depan.
Dunia ini sudah menetap dan mereka yang bisa mencapai kebesaran bukanlah kelompok manusia pertama yang muncul di awal alam semesta, bahkan orang suci agung 10.000 Valet adalah binatang iblis yang dikandung pada awal dunia, dan mereka yang datang kemudian, betapapun berbakatnya mereka tidak bisa bersaing lagi. Oleh karena itu, bahkan jika Tang Zichen adalah seorang jenius, akan sulit untuk memisahkan kekuatan kuno itu. Tapi sekarang, dia memiliki senjata ilahi yang muncul di awal dunia itu berbeda. Senjata ilahi ini tidak dapat dirasakan bahkan oleh Kaisar Abadi, jika tidak Tang Zichen pasti sudah disingkirkan oleh Kaisar Abadi setelah menyimpannya di tubuhnya begitu lama. Tok tok. Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Suara Cheng Yu datang dari ambang pintu. Saya baik-baik saja. Tang Zichen keluar dari ruang rahasia, dan Cheng Yu ada di luar. Cheng Yu, untuk apa kamu mencariku? Saudara Menteri, saya mendengar bahwa Anda telah memadatkan inti binatang Hong Meng menjadi Hong Meng Qi. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Makanlah, kata Tang Zichen. Memakannya tidak mungkin, kamu tidak mengambilnya untuk ditukar dengan fatal pill. Itu tidak sengaja menetes ke mulutku dan kemudian aku menghabiskannya. Tang Zichen tidak peduli apakah dia percaya atau tidak, dia tidak ingin bertele-tele. Cheng Yu, beritahu orang-orang bahwa aku pergi dulu, sampai jumpa bulan depan. Kemana kamu pergi? Lakukan perjalanan pulang, aku belum pulang selama puluhan ribu tahun. Kembali untuk melihat istrimu yang cantik itu lagi. Cheng Yu mengatupkan bibirnya, seolah-olah dia sedikit cemburu, dia benar-benar berharap Tang Zichen dapat berbicara dengannya sendirian dan mengembangkan hubungan atau semacamnya. Tang Zichen perlu sedikit tenang, jadi dia pulang duluan. Suamiku, kamu kembali. Yah, aku kembali. Suamiku, apa yang kamu percayakan padaku terakhir kali, sudah selesai, kata Ding Lan. Yang disebut terakhir kali adalah 30.000 tahun yang lalu, ketika Tang Zichen pulang dan meminta Ding Lan untuk mencari tahu siapa orang terkuat di alam abadi yang menggunakan pedang. Mengatakan, itu adalah abadi bernama Tai Bai. Orang ini dikenal sebagai dewa pedang nomor 1 di alam abadi, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari dewa perang 3 mata. Suami, mengapa Anda ingin saya menanyakan tentang orang ini? Bukan apa-apa, 30.000 tahun yang lalu, saya cukup bingung saat itu. Saya ingin melihat seberapa kuat seseorang yang menggunakan pedang seperti saya, untuk melihat apakah dia akan menerima murid atau sesuatu seperti itu. Dengan pencapaian saya dalam pengurangan sekarang, saya akan berpikir bahwa saya akan dapat menjadi seorang murid. Dengan cara itu saya dapat belajar lebih banyak. Dan bagaimana jika orang tidak mengambil magang? Tang Zichen berkata ini adalah ide 30.000 tahun yang lalu, dan sekarang, ya, saya tidak lagi mengkhawatirkan masa depan. Tang Zichen sekarang tahu bahwa dia memiliki cermin pembalik, dan idenya berbeda dari 30.000 tahun yang lalu. Namun, cermin pembalikan belum pulih sama sekali, jadi pedang Tang Zichen harus tetap kuat. Katakanlah, saya akan mencoba untuk melihat apakah dia dapat mengambil saya sebagai muridnya. Saya juga ingin melihat seberapa kuat dewa pedang pertama dari alam abadi itu. Aku akan pergi denganmu suatu hari nanti. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Tang Zichen tiba di luar rumah dewa pedang pertama alam abadi Tai Bai. Untuk apa? Di mana kucing dan anak anjing kecil tersesat bahkan tidak melihat rumah siapa ini adalah rumah dewa pedang pertama dari alam abadi. Apakah ini sesuatu yang bisa dilihat oleh orang kecil sepertimu? Terserah. Begitu Tang Zichen mencapai pintu depan, seorang pengawas keluar untuk mengusirnya. Pengawas ini tidak terlalu kuat, hanya seorang dao immortal. Tang Zichen benar-benar tidak dapat mendengarnya, tetapi demi dewa pedang Tai Bai, Tang Zichen menahannya. Bisakah Anda membantu saya memberitahu yang lain? Kata Don Zichen.
Mengkomunikasikan apa? Aku ingin melihat Dewa Pedang Taibai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Tersesat, kamu hanya seorang Xuanxian, dan kamu layak bertemu dengan Dewa Pedang. Apakah mungkin bagimu untuk bertemu dengan seseorang setingkat Dewa Pedang? Selain itu, Dewa Pedang adalah salah satu dari 12 perang dewa alam abadi dan sangat sibuk, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk melihat orang kecil sepertimu? Tang Zichen berkata, jangan terlalu sombong, Anda mengatakan saya orang kecil, bagaimana dengan Anda? Anda adalah pengawas tingkat Dao Immortal, apakah tingkat anjing Anda lebih tinggi karena Anda mengawasi dari depan pintu Dewa Pedang Taibai? Siapa yang kamu panggil pengawas? Penjaga itu sangat marah. Tang Zichen mencibir, bukankah kamu penjaga gerbang? Saya petugas kebersihan, tapi saya bukan anjing, jadi tolong tunjukkan rasa hormat. Penjaga petugas kebersihan itu mengamuk. Hahaha, sayangnya, di mataku, petugas kebersihan adalah seekor anjing, itu hanya perbedaan antara anjing manusia dan anjing sungguhan. Rumput kamu, coba teriaki aku lagi. Apa? Ini rumah Dewa Pedang, jangan berani-berani memukulku di sini. Pah! Tang Zichen menamparkan, dan tiba-tiba, pengawas sombong itu, yang diterbangkan oleh Tang Zichen, jatuh ke tanah, dan pengawas itu tidak bangun, tetapi dipukuli sampai bodoh oleh Tang Zichen. Tidak perlu bersikap sopan padanya untuk perkelahian anjing semacam ini. Tang Zichen adalah anggota tim pertempuran serigala, kaptennya adalah Dewa Perang Tiga Mata, dan dia adalah kumpulan bakat dari pengadilan abadi, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Setelah Tang Zichen mengalahkan pengawas itu menjadi idiot, dia berbalik dan pergi. Anjing itu sangat tidak memenuhi syarat, saya yakin tuannya tidak lebih baik. Tang Zichen benar-benar menyesal datang ke sini, sungguh orang buta yang belajar dari Dewa Pedang. Awalnya Tang Zichen ingin kembali setengah jalan di sini, tetapi saya mendengar bahwa pedang Dewa Pedang benar-benar sangat kuat. Pedang keluar, dunia terkejut. Sekali membelah pulau terapung dunia abadi menjadi dua, dapat dilihat betapa kuatnya pedangnya. Lagi pula ini adalah pulau terapung, bukan sesuatu yang biasa. Itulah mengapa Tang Zichen datang. Berhenti. Saat Tang Zichen hendak pergi, sebuah teriakan tiba-tiba keluar. Tang Zichen berbalik dan tidak melihat siapapun. Detik berikutnya, Tang Zichen merasakan tubuhnya terbang di luar kendalinya. Dan beberapa saat kemudian, di sebuah aula besar, Tang Zichen mendarat dengan bunyi gedebuk. Seorang pria dengan baju besi emas duduk di atasnya. Angkat kepalamu. Tang Zichen mendongak dan melihat pria itu. Tang Zichen langsung menebak bahwa dia adalah Dewa Pedang Taibai, salah satu dari 12 dewa perang alam abadi. Katakan, mengapa kamu memukul penjagaku dengan konyol di gerbang Taibaiku? Pria itu sangat marah dan berteriak. Di bawah raungannya, kekuatan besar tiba-tiba menekan, dan Tang Zichen tiba-tiba tidak bisa bergerak. Masih belum bilang. Nama saya Tang Zichen, anggota pasukan serigala. Saya awalnya ingin datang dan melihat apakah Dewa Pedang ingin mengambil seorang murid, tetapi sayangnya pengawas itu menantang dan berbicara karena malu, jadi saya hanya mengambil tindakan dalam kemarahan. Ingin memohon padaku untuk mengambilmu sebagai murid agar aku bisa membimbingmu menjadi kuat. Kamu terlalu banyak berpikir, apakah kamu layak? Jawab aku, apakah kamu layak? Tang Zichen menggertakkan giginya, saya anggota tim serigala dan arah serangan utama saya juga pedang, itulah mengapa saya memiliki rencana ini. Sayangnya, saya sangat menyesalinya sekarang karena Dewa Pedang tidak seperti yang saya bayangkan. Sekarang bahkan jika kamu menerimaku, aku tidak peduli. Apa menurutmu aku bisa menerimamu hanya karena kamu menggunakan metode provokatif? Kamu tidak menganggapku idiot. Tang Zichen mencibir, memprovokasi dia untuk pergi dari sini. Jika kamu bukan anggota tim pertempuran Skywolf, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Dewa Pedang Taibai mendengus. Tang Zichen bangkit dan berjalan pergi.
Tang Zichen tidak menyalahkan siapapun, dialah yang datang ke rumahnya hari ini dan mempermalukan dirinya sendiri. Tang Zichen bersumpah dalam hati bahwa suatu hari, dia akan mengalahkannya dengan pedangnya dan memberitahu dia siapa Dewa Pedang yang sebenarnya. Setelah meninggalkan rumah Dewa Pedang Taibai, Tang Zichen pergi ke Akademi Abadi dan kemudian ke 10.000 pegunungan ungu untuk menemukan Mu Qianzi. Sayangnya, Mu Qianzong tidak pernah ada. Nona Lao itu berkata bahwa Mu Qianyi telah memasuki gua batu dan sudah lama tidak kembali. Tang Zichen tidak bisa lari ke pegunungan 10.000 valet, jadi dia harus meminta wanita pekerja untuk membawakan beberapa patah kata dan kemudian kembali ke alam abadi. Setelah kembali ke alam abadi, Tang Zichen pergi ke kamp militer. Kakak Ming Cheng. Sudah lama sejak Tang Zichen bertemu dengan Ming Cheng. Hei kakak Tang, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah hampir puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kabarmu di tim pertempuran Serigala Langit? Yah, aku baik-baik saja kak, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau sekarang? Aduh, masih sama, baru puluhan ribu tahun, apa bisa berubah dalam waktu sesingkat itu? Kakak, sulit untuk bertemu satu sama lain, ayo minum yang enak. Baiklah, minumlah, tapi aku harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apa yang lebih penting daripada minum dengan kakakku? Haha, tidak, jika aku tidak melakukannya, kakekku akan membunuhku. Tidak ada salahnya memberitahumu, seperti ini, ku dengar Raja Klan Naga Laut Timur sedang bersiap untuk menemukan menantu untuk cucunya. Saya dengar menggunakan senjata dewa sebagai mahar. Oh, sekarang apalagi saya, jika kondisinya memungkinkan, kakek saya ingin pergi dan mendaftar. Sayangnya, kondisi kakek saya tidak izinkan, jadi biarkan aku pergi dan mendaftar. Apakah aku bisa dipilih atau tidak, setidaknya tidak ada penyesalan. Selain itu, bagaimana jika Dewi Takdir memihakku? Hehe, loh. Benar-benar palsu, Putri Raja Naga benar-benar mencari jodoh laki-laki. Omong kosong, hei kamu sepertinya tidak terkejut, kamu seharusnya tidak tahu sebelumnya. Haha, aku tidak akan berbohong, aku sudah lama mendengarnya. Karena ini sangat penting bagimu, aku akan meninggalkanmu sendirian, kita akan bertemu lain kali. Jangan, saudaraku, bagaimana kalau kamu menemaniku untuk berjaga-jaga? Kamu juga punya kesempatan, lagi pula mahar itu adalah senjata dewa. Jika anakmu mendapatkan senjata dewa itu, kamu akan berada di puncak hidupmu. Tang Zichen tersenyum pahit, saya tidak memenuhi persyaratan, saya pernah mendengar bahwa setidaknya Golden Immortal atau lebih diperlukan, dan saya sudah menikah dengan Ding Lan dan bergabung dengan keluarga Ding. Kondisinya sudah mati, kuncinya tetap hanya Putri Raja Klan Naga sendiri yang bisa melihatnya, selain itu, kamu bisa berbicara denganku di jalan. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Dengan itu, Tang Zichen juga menemani Ming Cheng. Sehari kemudian, Tang Zichen dan Ming Cheng tiba di wilayah Klan Naga Laut Timur. Mereka menemukan bahwa banyak orang telah datang ke istana Klan Naga. Mengapa begitu banyak orang yang mendaftar? Omong kosong, kamu bahkan tidak melihat apa mahar itu. Siapapun yang memiliki mahar itu dapat memiliki kekuatan yang abadi. Jangan katakan itu tidak abadi, bahkan yang abadi akan menjadi rakus. Itu adalah senjata ilahi. Ming Cheng menghela nafas, aku di level ini, ikut serta hanyalah pendamping bagi orang lain. Lihat, bahkan ada pria immortal di sana yang telah mendaftar. Tang Zichen melihat memang ada pria level immortal. Oh, sepertinya ini akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang alam abadi. Zichen, ada persyaratan pendaftaran yang dipasang di sana di depan, ayo pergi dan lihat. Mereka berdua berjalan dan langsung melihat ketentuan pendaftaran yang dipasang. Pertama, setiap pemuda yang belum menikah dari semua ras yang berada di atas level keabadian emas di bawah 100 juta tahun, dan dengan fitur wajah yang layak dapat melamar.
Kedua, semua pemuda yang belum menikah dari segala jenis yang berusia di bawah 100 juta tahun dan memiliki fitur wajah yang baik, terlepas dari wilayah mereka, dapat mendaftar. Mereka yang berusia di bawah 10 juta tahun dan memiliki fitur wajah yang layak, terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, terlepas dari wilayah mereka, dapat melamar. Ketiga, semua dewa perang abadi dengan fitur wajah yang benar, terlepas dari apakah mereka menikah atau tidak, terlepas dari wilayah mereka, dapat melamar. Keempat, semua pangeran pengadilan abadi, terlepas dari kerajaan mereka, terlepas dari apakah fitur wajah mereka benar, terlepas dari usia mereka, terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum, dapat mendaftar. Wow, terlibat dalam perlakuan diskriminatif, kata Ming Cheng. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, kebetulan sekali aku salah satu dari 10.000 tahun di bawah tim pertempuran Serigala Langit, jadi aku bisa mendaftar juga. Ming Cheng berteriak, Zichen, kamu sepertinya belum melampaui 10 juta tahun, jadi apakah itu berarti kamu juga bisa mendaftar? Tang Zichen melambaikan tangannya berturut-turut, tidak, saya tidak ingin mendaftar. Kenapa kamu jelas memenuhi syarat. Aku sudah menikah dengan Ding Lan, dia setidaknya salah satu dari 10 wanita cantik, bagaimana bisa seseorang begitu serakah, Brother Cheng, sebaiknya cepat dan daftar, aku akan menunggumu di sini. Baiklah, aku tidak berharap kamu menjadi pria yang berprinsip. Tang Zichen tidak masuk ke dalam dan menunggu di pintu. Tang Zichen takut masuk dan mau tidak mau mendaftar. Jika keluarga Ding tahu, mereka pasti akan kesal. Meskipun status Tang Zichen saat ini seharusnya tidak lebih rendah daripada Ding Changding, tapi itu masalah manusia. Ming Cheng masuk ke dalam untuk mendaftar. Setelah Ming Cheng selesai mendaftar, dia tiba-tiba berpikir, atau aku harus mendaftar untuk Tang Zichen, kesempatan yang bagus, dia tidak boleh melewatkannya. Selain itu, orang-orang dari klan naga tidak peduli apakah atau tidak mereka menikah dengan seorang jenius setingkatnya lagi, apalagi yang akan dia pikirkan. Jika lelaki tua Ding Changding itu menentangnya, jika itu aku, skenario terburuknya adalah putus dalam satu kesempatan. Aku akan memberi temanku nama lain. Siapa namanya? Apa kau yakin dia cocok dengan tagihannya? Jangan khawatir, teman saya berusia kurang dari 1000 tahun, anggota pasukan serigala, dan tampan. Selain itu, baru mendaftar sekarang, dan Anda pasti akan memverifikasi identitasnya satu persatu nanti ketika kami resmi merekrutnya. Itu benar, maka kamu harus segera menuliskannya. Oke, pintar. Jadi, Ming Cheng menulis nama Tang Zichen di atasnya. Ming Cheng diam-diam tersenyum, hehe, kakak, maaf, kakak berpikir bahwa sayang sekali kamu tidak mendaftar untuk mencoba, terlalu tidak berguna untuk menjaga keluarga Ding seperti ini. Apakah kamu sudah selesai melapor? Menyingkirlah. Pada saat ini, raungan datang dari belakang Ming Cheng. Ming Cheng Zeng tiba-tiba menyingkir. Orang itu adalah putra ke-9 Kaisar Abadi, bernama Nian King. Putra Kaisar Abadi telah datang untuk mendaftar, tampaknya hampir tidak ada harapan bagi yang lain. Klan Naga bukanlah orang bodoh, tidak peduli apapun, mereka akan memilih untuk menikah dengan Kaisar Abadi. Tang Zichen menunggu di depan pintu sebentar sebelum Ming Cheng keluar. Kakak, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Don Zichen sibuk bertanya. Hentikan, menyedihkan. Apa yang terjadi? Aku baru saja bertemu Nianxing ketika aku mendaftar, bajingan itu, meneriakiku, sangat menantang. Hek, siapapun yang dimarahi tidak akan dalam suasana hati yang baik. Siapa Nianxing? Tang Zichen tidak mengenalnya. Nian King bahkan tidak tahu bahwa dia adalah putra ke-9 dari Kaisar Abadi. Putra Kaisar Abadi juga ada di sini untuk mendaftar. Pastinya, mas kawin itu adalah senjata dewa. Kaisar Abadi akan senang memiliki senjata dewa semua orang sehingga dia bisa melemahkan semua kekuatan. Jika saya tidak salah, Kaisar Dewa bertekad untuk memiliki senjata dewa ini.
Kakak, sepertinya peluangmu tidak bagus. Haha, aku tidak punya harapan sejak awal, tetapi jika kakekku tidak memaksaku untuk mendaftar, aku tidak akan datang. Bagaimanapun, hidupku seperti ini, semua wanita cantik tidak ditakdirkan untukku. Saya sudah tumbuh dewasa dan saya tidak pernah tidur dengan wanita cantik. Sial, pikirkanlah, saya pikir hidup saya benar-benar tragis. Tidak seperti Anda, Tangdi, yang menikah dengan 10 wanita cantik. Haha, kakak terlalu rendah hati. Apa gunanya berbohong padamu, kan aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan, benarkah Dinglan tidak pernah punya anak? Omong kosong, orang masih perawan saat aku menikah dengannya. Sial, kamu mengambil keuntungan besar. Jika aku tahu bahwa Dinglan benar-benar tidak memilikinya, aku khawatir aku akan dikejar sejak lama. Tang Zichen dan Ming Cheng mengobrol kembali. Di tengah jalan, Tang Zichen dan Ming Cheng menemukan sebuah restoran dan mereka minum selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Di pengadilan abadi, ayah putraku immortal telah mendaftar. Putra ke-9 Kaisar Abadi melaporkan. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, baiklah, kali ini, pedang naga itu, kamu pasti akan menang. Ayah, jangan khawatir, kurasa tidak ada alasan bagi klan naga untuk tidak menikah denganku. Itu belum tentu demikian, kamu tidak boleh terlalu percaya diri, kekuatan klan naga tidak lemah. Ayah, sekuat mereka, apakah mereka masih sebesar kita? Selama klan naga tidak bodoh, mereka akan menikahi kita, kata Nian King dengan percaya diri. Kaisar Abadi berkata, Nian Xing, kamu terlalu naif. Klan naga telah menguasai beberapa senjata ilahi. Dari senjata ilahi ada lusinan senjata sub-ilahi. Sejak awal dunia, mereka telah bercokol di Laut Timur hingga hari ini. Alasan mengapa Raja Naga tunduk pada pengadilan abadi kita bukanlah karena mereka takut pada pengadilan abadi, tetapi mereka tidak menyukai perang. Apalagi, klan naga berbatasan dengan pegunungan 10.000 valet. Saat itu, 10.000 valet penyihir iblis merebut prajurit ilahi hati klan naga. Secara nominal meminjamnya, jadi 10.000 penyihir ungu berutang budi pada klan naga. Jika terjadi sesuatu pada klan naga, 10.000 valet penyihir iblis akan pergi membantu. Sial, tidak heran klan naga berdiri sampai hari ini, bahkan ayah pun bersikap sopan kepada mereka. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, suatu hari aku akan mengambil kembali semua senjata ilahi dan benar-benar menyatukan 3 alam. Bersambung.